Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, beserta orang-orang yang beliau cintai, dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Terutama umat muslim yang ada di Palestina, semoga Allah SWT menjaga dan melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di masa awal saya hijrah, sebelum saya rutinkan majelis ilmu syar'i dan hanya mengandalkan video-video singkat kajian, saya merasa banyak sekali di dalam hati saya nikmat iman, bahkan takutnya diri itu terjatuh ke dalam maksiat dalam keseharian. Dan jika ada doa yang baru saya ketahui, saya amalkan. Tapi setelah rutin belajar majelis ilmu baru yang saya dapatkan, rasanya saya lalai dalam mengamalkan. Contoh kecilnya doa setelah makan. Saya sering lupa dan teringat beberapa jam kemudian. Dan banyak hal lainnya. Apakah ini dikasih ilmu saya tidak bermanfaat? Bagaimana saya memperbaiki agar ilmu saya menjadi bermanfaat? Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi walau ta'ala bisawab, pertama mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu yang berikutnya, semua itu ada dosisnya. Ulama mengatakan ilmu itu obat. Makanya dunia ilmu dengan dunia medis itu sering dikaitkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran penawar atau obat yang Allah akan sembuhkan penyakit kita dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Quran itu obat. Nah, bicara tentang obat, hadirin sekalian, kita tahu bahwa prinsip dalam masalah obat itu harus dengan dosis yang tepat. Kalau dosisnya kurang, maka nggak efektif dan penyakit tidak disembuhkan. Kalau dosisnya kebanyakan pun juga bermasalah. Penyakit tidak disembuhkan, bahkan nambah penyakit baru, keracunan obat dan seterusnya. Antibiotik disuruh minum sekali satu selama 10 hari misalnya, itu bercepat sehari 5 deh, biar insya Allah sembuh 2 hari. Bukan begitu pola berpikir. Anda bisa keracunan. Makanya dalam belajar, dalam berkembang, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus 30 juz satu kali, 30 juz di Gua Hiro misalnya. Laula nuzila 'alal Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa nggak diturunkan sekaligus saja?
Kadang harus berangsur-angsur, kok kayak ribet banget. Akhirnya butuh waktu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menjawab. Bukan Nabi SAW yang menjawab. Kenapa sih Al-Quran nggak diturunkan sekali aja? Itu kan pertanyaan orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir bertanya, kenapa nggak diturunkan sekali aja? Biar simpel. Dan Allah SWT menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan begitulah cara kami memperkokoh dan memperkuat hatimu. Warattalnahu tartila. Dan kami mengajarkannya atau menyampaikannya atau membacakannya secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur, gak sekaligus. Dan tujuannya apa? Untuk mengokohkan hati. Ini Al-Quranul Karim ke Rasulullah SAW. Allah tidak berfirman, Allah tidak mengatakan bahwa kadzalika linutsabbita bihi afidata ummatik. Allah SWT nggak mengatakan dan begitulah cara kami mengokohkan hati umatmu. Enggak. Sehingga kalau Rasulullah SAW, Abu Bakar bisa lah satu kali proses. Tapi kan umat tuh beda-beda. Umat itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di bawah standar dan atau mungkin nggak cerdas. Nah itu kan butuh proses. Allah nggak mengatakan demikian. Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Kalau Rasulullah SAW saja butuh bertahap, lalu kita mau sekaligus. Nah salah satu kesalahan umum, common mistake dalam masalah ini adalah ada banyak orang yang baru hijrah itu melahap semua kajian, dan nggak ngerti dosis. Pokoknya karena dengan asumsi kan baik, kan belajar. Oh, enggak. Ilmu itu obat itu harus pakai dosis, nggak bisa main lahap aja. Lalu gimana dong kita tahu dosisnya, Ustaz? Pertanyaan serupa. Bagaimana kita tahu dosis antibiotik kita? Bagaimana kita tahu dosis obat jantung kita? Bagaimana kita tahu dosis obat lambung kita? Coba tanya dokter. Ini bukan kapasitas orang umum. Tanyalah dokter. Dokter yang berkualitas akan mengetahui dosisnya. Begitu juga kalau kita ingin tahu bagaimana dosis dalam ilmu, tanya ulama, tanya ahlinya, tanya guru-guru kita dan ustadz-ustadz kita yang punya kapasitas. Apa yang harus saya pelajari, apa step by stepnya. Karena tidak bisa sekaligus. Makanya ulama mengatakan dalam masalah ini, ta'amul kibar summus sighar. Makanan bergizi untuk orang dewasa itu bisa jadi racun buat anak bayi. Bukan ya sehat keracunan atau punya masalah pencernaan, tapi ini bergizi gitu. Mas, tadi malam ada apa? Gitu, miss call saya jam 11 malam. Ada masalah dengan bayi saya.
Emang kenapa bayi mas? Gak tahu, saya juga bingung. Padahal saya udah kasih makanan bergizi. Bayi mas yang usianya 3 minggu itu, iya 3 minggu. Emang dikasih makanan apa? Ikan tuna. Itu kan bergizi banget gitu. Iya bergizi buat mas. Tapi untuk bayi 3 minggu, Anda harus tanya dokter anak. Harus tanya dokter anak. Gak bisa main begitu saja. Jadi kita nih seringkali gak ngerti bahwa kita masih baby dalam dunia ilmu. Lalu belajar A, belajar B, belajar C. Bagus, tapi itu bukan kapasitas Anda belajar itu. Anda harus belajar dasar, belajar iman, belajar tauhid, belajar tentang Allah SWT, dan ikuti thariqah para ulama. Jangan kita asumsi sendiri, kita nggak punya basic ilmunya. Ikuti para ulama. Sama seperti kenapa kita bahas Riyadhus Shalihin setiap hari, karena ulama mengkaji Riyadhus Shalihin setiap hari untuk orang umum. Bahkan banyak ulama mengkaji Riyadhus Shalihin sehari bisa 3-5 kali setelah selesai sholat wajib. Di sebagian tempat setelah sholat wajib 1 hadits, setelah sholat wajib 1 hadits 5 kali. Sebagian melakukan itu. Tapi poinnya adalah kenapa Riyadhus Shalihin? Karena kita hanya ngikut ulama, itu poinnya. Kita ikut pakar, bukan kita yang menentukan sendiri. Kayaknya bagus nih Riyadhus Shalihin. No, bukan, kita nggak punya kapasitas untuk itu. Lihat bagaimana ulama mendidik umat. Lihat bagaimana ulama menanamkan iman kepada umat. Lihat bagaimana para ulama merubah attitude atau akhlak umat. Ikuti mereka. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Tanya kepada ahli ilmu. Apa yang menjadi menu ulama, ikuti. Apa yang menjadi menu ulama untuk orang umum, ikuti. Jika kita berhadapan dengan atau kita ingin mengajar orang umum, apa yang menjadi menu ulama atau kurikulum ulama untuk orang-orang yang intermediate, ikuti. Apa menu atau kurikulum ulama untuk advance, ikuti. Kalau kita ingin mendidik atau mengajarkan murid-murid yang advance, jangan menu advance dikasih ke orang umum. Jangan kurikulum mahasiswa semester 8 fakultas matematik dikasih ke anak SD kelas 1. Itu nggak produktif. Dan bisa stres tuh anak SD. Dan dia bukan hanya benci dengan matematik. Dan mengatakan matematik adalah pelajaran yang paling susah dan menyebalkan di seluruh dunia. Padahal yang salah bukan matematik, yang salah itu ada salah kurikulum. Kurikulum kamu itu, kurikulum kakak kamu yang semester 8. Ini jadi masalah gurunya salah, misalnya. Oh bukan salah gurunya, mah aku aja yang semangat, ya berarti kamu yang salah. Kenapa baca? Itu poin. Tapi ada loh orang-orang jenius, orang-orang jenius tidak bisa dijadikan kaidah umum. Itu anomali. Al-ibru bil ghalib, kata para ulama. Parameternya adalah sampel mayoritas, bukan kasuistik atau anomali 1-2 kasus. Itu kaidah berpikir ilmiah. Jadi hadirin, dalam belajar tuh harus ada dosisnya, takarannya. Bukan semua majelis ilmu itu dikejar, didatangi, dan diikuti. Dan ketika
demikian bukan salah majelis ilmunya juga. Tapi kita harus tahu majelis ilmu ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Apa tujuannya? Dan apakah itu sesuai dengan kondisi saya atau tidak? Jadi seringkali itu yang menjadi masalah. Kita tidak tahu dosis, kita tidak tahu frekuensi, dan kita tidak tahu ilmu apa yang harus kita prioritaskan di awal, lalu berikutnya. Akhirnya bukannya menambah iman, justru menjatuhkan iman. Sama salah minum obat keracunan, bukan salah obatnya, tapi Anda salah dosis atau Anda salah minum, akhirnya keracunan. Sebagaimana itu kata para ulama itu dalam mengatakan ta'amul kibar sumus sighar, makanan untuk orang dewasa itu bisa jadi racun buat anak-anak, ilmu untuk orang-orang yang sudah advance, sudah intermediate, kalau dipelajari oleh beginner, dipelajari oleh newbies, itu bisa jadi racun. Itu bisa jadi racun. Makanya tugas guru harus mengerti tentang hal ini, harus tahu apa yang mau diajarkan. Sebagaimana orang yang baru belajar atau baru hijrah harus tanya ke pihak yang tepat. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Orang yang mengerti kurikulum, orang yang mengerti kondisi. Makanya kan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama para senior, orang yang senior dari sisi ilmu dan umur serta pengalaman. Di antaranya adalah orang-orang yang senior itu mengerti kurikulum, karena mengerti umat, pengalaman jam terbangnya menghadapi masyarakat puluhan tahun. Sama dokter yang senior itu ngadepin pasien puluhan tahun, udah jutaan pasien dihadapi misalnya, atau ratusan ribu pasien yang beliau atau mereka hadapi, maka maka obatnya lalu dosisnya seringkali lebih tajam daripada yang jauh tidak berpengalaman dibanding mereka. Pengalaman tuh nggak bohong, dan semua orang harus menapaki jalan itu. Dan itu yang perlu dievaluasi ya, belajar apa, terus dosisnya seperti apa. Dan tidak ada satu kurikulum untuk semua orang, tidak. Seperti dulu Imam Nawawi dalam sebuah fase belajarnya itu satu hari 12 kajian. Tapi apakah diterapkan untuk hadirin sekalian? Ya enggak lah. Siapa kita dengan Imam Nawawi? Jadi itu yang perlu kita renungkan. Anak aku di pondok tuh satu hari 5 mata pelajaran. Ya anak mbak di pondok, emang lo ibunya di level itu? Atau ayahnya sama? Jadi 5 kali kajian dalam satu hari. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Bisa apalagi dengan social media pada hari ini. Orang tuh bisa, kalau bisa ngikutin kajian tuh bisa 7 kajian sehari loh sekarang. Kalau dulu di era dulu harus ngejar pergi ke majelis A, majelis B, majelis C, butuh effort, butuh waktu, perjalanan, macet segala macam. Sekarang apalagi banyak kajian live seperti ini, udah tinggal klik aja. Jam ada subuh kajian live apa aja ya, aku ini. Nanti jam 7 nanti ada live kajian apa, aku ikutin ini. Nanti jam 9 ada kajian live apa aja, ikutin ini. Semua diikutin. Dan bukan salah kajiannya, tapi kita harus mengerti dosis dan kurikulum yang tepat untuk kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi perlu kita ingat kaidah ta'amul kibar sumus sigar. Makanan bergizi untuk orang dewasa itu bisa jadi racun kalau dikonsumsi oleh anak bayi. Kaidah yang simpel tapi dalam, dan itu menunjukkan ikuli maqam maqal. Di setiap konteks dan kondisi ada bahasa masing-masing, ada konten masing-masing, ada ucapan masing-masing sesuai dengan adab dan ketinggian agama kita, sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW dan metode Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.